Kita lanjutkan perbincangan kita, pemirsa. Prof. Hipnu juga punya catatan pasti mengenai pelaksanaan tes psikologi ini kepada Peggy dan juga orang tuanya. Kalau tadi Pak Yudya selaku kuasa hukum mengatakan ibunya sudah menolak karena merasa tidak ada relevansinya jika ibu dari Peggy ini kemudian sampai di tes psikologi, tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Tapi Pak Hipnu bagaimana sebenarnya menilai hal ini? Begini Pak, dalam teori hukum pidana, seseorang dapat dihukum itu harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat objektif peristiwa sudah terjadi, adanya korban. Syarat subjektif adalah orang. Siapa dalam ini adalah tersangka. Siapa dalam ini PG. Dalam konsep menilai suatu syarat subjektif, ada teori yang disebut willing and witting, menghendaki dan mengetahui. Lah, konsep menghendaki dan mengetahui inilah saya kira Polda Jabar menghadirkan ahli psikologi forensik. Apakah dia menghendaki dan mengetahui atau tidak? Karena selama ini yang kita dengar bahwa mereka tidak melakukan, tidak ada ke sana. Oleh karena itu kalau menghendaki dan mengetahui tidak terbukti, ya berarti bukan Peggy. Kan gitu Pak. Tapi kalau dia ternyata sadar apa yang dilakukan dalam ujian tadi, maka tergantung pada korelasi tentang bukti yang ditemukan. Karena apa yang disampaikan, kalau toh pun mengelak, misalkan PG menolak, dalam teori ilmu hukum, suatu alat bukti tersangka adalah asas non-incrimination, bahwa keterangan seseorang tersangka hanya untuk dirinya sendiri. Pasal 66 KUHP juga keterangan untuk sendiri. Nah, dalam konsep itu, Polda Jawa Barat saya kira meyakinkan dalam konsep willing and witting, bahwa PG mampu bertanggung jawab, PG mengetahui, PG menghendaki dengan kesengajaan yang ada. Disinilah hasilnya nanti. Tapi kalau sampai tidak, lah walau alam Mbak, disinilah yang dilakukan. Karena apa? Ilmu-ilmu yang kaitannya lie detektor, kemudian psikologi forensik itu bagi kami itu sangat menentukan sekali. Menentukan untuk membuka maksudnya. Sebagai alat bantu. Beda loh kalau kita bicara perdata adalah mencari kebenaran formal. Tapi kalau bicara pidana adalah mencari kebenaran material. Konsep material inilah yang saya kira Polda lagi membangun apakah PG itu sebagai pelaku atau tidak. Begitu Mbak. Baik, Prof. Hipnu, kalau memang tujuan tes psikolog ini untuk bisa mengetahui pihak Polda ini, Peggy apakah menghendaki, apakah mengetahui yang dituduhkan kepadanya. Lalu bagaimana dengan ibunya? Mengapa kemudian ibunya sampai juga harus dilakukan tes psikologi? Apakah juga mencari unsur yang sama untuk soal menghendaki, mengetahui, dan mampu bertanggung jawab? Prof. Hipnu. Ya, ibu sebagai bagian orang terdekat, paling tidak sebagai bentuk informasi sebetulnya Peggy seperti apa. Makanya tadi pertanyaannya, ini sebetulnya anak mampu menghendaki dan mengetahui tidak. Kalau sampai ibu bisa memang memberikan suatu keterangan bahwa Peggy itu memang tanda petik tidak menghendaki dan tidak mengetahui dalam konsep itu, ya korelasi. Tapi sebetulnya tipis Mbak, tipis. Karena apa? Peggy ini sudah dewasa tanda petik. Jadi sebetulnya tidak perlu pada orang tua. Karena dalam aspek hukum kan pertanggungjawaban pada pribadi. Tapi tidak salah ketika melingkar dengan keterangan-keterangan yang tadi, walaupun itu ilmu bantu, walaupun itu mampu membungkap, tapi paling tidak memberikan informasi. Seorang ibu pasti tahu dengan keadaan anaknya. Seorang ibu pasti tahu perilaku daripada anaknya. Lah perilaku-perilaku tadi, apakah ada menghendaki dan mengetahui? Inilah yang sangat dipastikan. Karena sampai saat ini kan agak bimbang, iya atau tidak, tidak atau iya, kan gitu Mbak. Baik, itu menurut saya. Baik, ya. Nah, Pak Yudya mungkin juga mengetahui mengenai hal ini. Sudah sampai di tahapan apa sebenarnya tes psikologi yang kemarin disampaikan? Apakah memang untuk bisa mengetahui kompetennya ataupun juga fit dan tidak fitnya yang dikatakan Mas Reza tadi? Atau memang sudah untuk bisa mengetahui apakah kemudian Peggy ini menghendaki mengetahui tujuan tersebut, kemudian juga mampu bertanggung jawab? Pak Yudya mendapatkan informasi mengenai hal itu, Pak? Iya, tadi saya sampaikan bahwa kami juga kan belum mendapatkan hasil secara resmi dari pihak penyidik. Jadi kami belum bisa memberikan apakah ini hasilnya apa, karena kita sendiri belum mendapatkan hasil resminya dari penyidik. Iya, kami pahami Pak, Bapak belum mendapatkan hasil, tapi kita tidak bicara mengenai hasilnya, kita bicara mengenai proses sebelum tes psikologi ini berjalan. Apakah Bapak sempat menanyakan untuk apa sebenarnya tes psikologi ini? Iya, sebelumnya kita pada saat diinformasikan oleh penyidik, ya kita juga berkomunikasi tujuannya seperti apa,
dengan cara apa, dan kami juga sempat untuk menolak, tetapi kan pihak penyidik tetap melakukan tes psikolog ini, Mbak. Baik, Pak Yusuf, tadi Mas Reza sudah menyuarakan ini keraguan kalau kepada Kompolnas saja pihak Polda Jabar tidak cukup terbuka untuk tujuan mengenai tes psikologi, apalagi kemudian kepada masyarakat. Itu menjadi salah satu keraguan tadi. Silakan diberikan pandangan dan juga tanggapan Pak Yusuf. Ya, ketika akan melakukan tes pemeriksaan psikologi itu tentu kami sarankan penyidik harus terbuka kepada pada tersangka, kepada keluarga, kepada kuasa hukumnya, apa maksud dan tujuannya. Itu yang paling pertama. Yang kedua, apa yang akan saya jelaskan itu tentu tidak melebihi kapasitas tidak sebagai ahli. Ini sebenarnya Bung Reza sudah paham seharusnya. Pemeriksaan psikologi yang dimaksud ini tentu psikologi kriminal, yang itu dalam rangka kehati-hatian penyidik untuk tidak melanggar hak-hak tersangka. Dengan adanya pemeriksaan psikologi kriminal untuk mengetahui watak dan kepribadian, sehingga dia akan memberikan kemudahan teknik-teknik pemeriksaan yang lebih tepat kepada Peggy Setiawan. Ini tentu agar teknik-teknik ini yang terkait dengan pendekatan sesuai dengan watak dan kepribadian itu menurut penyidik itu diperlukan. Nah, tentu kita pahami, hanya kita sarankan agar ini dijelaskan secara jelas kepada para kuasa hukum, pada keluarga, kepada tersangka. Sekali lagi, secara teoritik penggunaan psikologi forensik terhadap tersangka tentu dalam rangka menghindari pelanggaran hak-hak tersangka, malah dalam rangka pemenuhan hak-hak tersangka. Itu malah yang kita dorong. Terlepas bagaimana penyidik akan melakukan, yang paling utama ketika itu akan dilakukan, kami sarankan ini dijelaskan kepada para kuasa hukum dan keluarganya agar bisa dipahami dan tidak disalahartikan. Nah, sepanjang pantauan kami, penyidik memberikan penjelasan hanya apakah ada permintaan khusus dari para kuasa hukum Peggy Setiawan ini. Sampai saat ini kami belum memantaunya terkait dengan permintaan khusus dari para kuasa hukum. Tapi Pak Yudya tadi mengatakan tidak mendapatkan informasi yang cukup memadai mengenai tujuan dari tes psikologi ini. Mas Reza, dilakukan tes ini adalah untuk bisa mengetahui apa upaya pemeriksaan pendekatan yang paling cocok untuk bisa mungkin mendapatkan informasi terbaik dari Peggy tanpa mengganggu haknya. Memang hak apa yang kemudian akan bisa pelanggarannya dicegah lewat tes psikologi? Sekarang saya balik penalarannya. Tes psikologi ini diselenggarakan agar kemudian hak-hak terperiksa tidak dilanggar. Saya balik pertanyaannya. Hak-hak macam apakah yang tidak akan terjadi pelanggaran berkat adanya tes psikologi? Saya tidak menemukan relevansinya. Saya ingin mengajak kita membangun keinsafan, ya. Bahwa terdakwa, saya bicara secara umum, terdakwa divonis bersalah atau tidak bersalah berdasarkan terbukti atau tidak terbukti perbuatannya, perilakunya. Itu artinya jangan sampai, saya garis bawahi, jangan sampai terjadi penyalahgunaan hasil pemeriksaan psikologis untuk dua hal. Pertama, sebagai instrumen intimidasi. Menekan segala macam upaya dilakukan untuk menekan terperiksa agar kemudian terperiksa kalah. Sampai kemudian menyampaikan informasi yang justru jauh dari kenyataan. Itu pertama, karena sudah disalahgunakan sebagai alat intimidasi. Atau yang kedua, penyalahgunaan hasil pemeriksaan psikologi untuk membangun stigma negatif terhadap terperiksa. Padahal, betapapun hasil pemeriksaan itu memotret PS sebagai manusia titisan iblis sekalipun, berkepribadian buruk, pola asuhnya berantakan, masa lalunya penuh dengan trauma. Tapi kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, maka dia tidak boleh divonis bersalah. Betapapun potret kepribadiannya sangat buruk. Atau sebaliknya, andaikan PS dipotret sangat positif, kepribadiannya sangat luhur,
masa lalunya tumbuh kembang optimal, pengasuhan sempurna. Tapi kalau dia melakukan perbuatan pidana, jatuh vonis bersalah. Jadi kita tandaskan sekali lagi bahwa jangan sekali-kali, ini secara umum ya, menjadikan alat atau hasil pemeriksaan psikologi untuk kepentingan intimidasi dan untuk membangun stigma negatif terhadap terperiksa, apalagi nantinya berstatus sebagai terdakwa. Baik, ini mungkin bisa langsung tanggapi oleh Pak Yusuf. Ada 2 poin Pak Yusuf. Yang pertama adalah bagaimana upaya untuk bisa menghindarkan adanya pelanggaran hak kepada Peggy ini melalui tes psikologi. Kemudian yang kedua yang tadi sudah dikatakan adalah jangan sampai kemudian ada penyalahgunaan dari hasil tes psikologi ini untuk bisa memberikan intimidasi kepada Peggy ataupun juga membangun stigma negatif terhadap Peggy. Silakan Pak Yusuf. Ya, kami menyarankan kepada penyidik praktek pemeriksaan penyidik dengan pendekatan psikologi yang tentunya psikologi kriminal. Ini sudah ada penelitiannya bagaimana ini dipraktekkan, maka praktek yang digunakan kali ini terhadap PS ini tentu sebagaimana praktek-praktek yang telah dijalankan dalam rangka untuk mengenali watak dan kepribadian tersangka agar teknik dan pendekatannya benar-benar sesuai dengan psikologi. Jadi dalam rangka pemenuhan hak-haknya, malah di dalam praktek-praktek yang telah dilakukan, ini dilakukan semata-mata dalam rangka untuk pemenuhan hak asasinya, menghindari pelanggaran hak-haknya. Tentu terkait dengan hak tersangka, itu tentu sudah diatur di dalam pasal 50 KUHP. Dan itu kan itu yang dihindari dari penyidik. Sekali lagi, kalau terkait dengan penggunaan psikologi kriminal di dalam penyidikan ini sudah dipraktekkan dan penelitiannya itu sudah banyak. Ini kemanfaatannya semata-mata diarahkan pada bagaimana menggunakan pendekatan teknis dan tentu menghindari apa yang dimaksud oleh Bung Reza tadi. Kita tidak inginkan ini menjadi alat intimidasi. Itu yang kita dorong jangan sampai itu terjadi. Namun karena kita berkaca kepada praktek-prakteknya, kami sendiri Kompolnas juga bisa memahami karena digunakan sebagai teknik dan pendekatan apabila bisa dilakukan pemeriksaan psikologi kriminal kepada tersangka. Itu Mbak Putri. Baik, Bang, ada tanggapan mengenai hal ini? Begini, agar tidak terjadi kesan memojokkan pihak tertentu dengan memanfaatkan pemeriksaan psikologis, saya usul seluruh saksi, AF, DD atau siapapun itu, coba dilakukan juga pemeriksaan psikologis terhadap mereka. Bahkan andaikan nanti terhadap PS dikenakan, termasuk para terpidana? Itu sudah kami siapapun sarankan. yang dianggap relevan, lakukan pemeriksaan tes psikologi terhadap mereka. Bahkan kalau nantinya PS juga dikenakan tes kebohongan, betapapun saya tidak begitu positif dalam menyikapi tes kebohongan, tapi ada baiknya tes kebohongan serupa juga dikenakan ke seluruh saksi. Saya sebetulnya mengatakan ini dengan kalimat getir. Kenapa? Saya sejak awal kasus ini mencuat, memandang bahwa yang harus dilakukan adalah bukan membongkar pengakuan, baik itu dari pelaku maupun saksi, tes kebohongan, hingga beberapa segi pemeriksaan psikologi, juga saya khawatirkan ditujukan lagi-lagi untuk membongkar keterangan baik dari pelaku maupun saksi. Baik, saya terpaksa harus alih-alih kita jeda iklan dulu. Baik, Mas Reza. Baik, saya mengantar ke iklan. Tapi Mas Reza, bukankah kemudian dengan hasil tes psikologi, hasil tes kebohongan bisa menjadi sebuah bukti yang termasuk tadi cukup saintifik? Nanti Mas Reza bisa dijelaskan. Prof. Ibnu juga bisa jelaskan tentunya pandangannya mengenai hal ini karena besok rencananya Peggy ini juga akan menjalani tes kebohongan. Kita akan bahas lebih lanjut lagi seusai jeda.